warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perlu Pak Eko jelaskan ya sedikit tentang ulangan harian 2 yang kemarin sudah kalian kerjakan. Ya, ini nomor 1 untuk Lasmi, Rosa, Chandra, dan Jan mendapat tugas untuk mengamati hewan di sekitarnya. Mereka berdiskusi untuk menentukan jenis hewan. Nanti ada musyawarah ya, musyawarah berdiskusi. Ya, Lasmi dan teman-temannya telah menerapkan Pancasila sila keempat ya. Sila keempat adanya musyawarah diskusi. Nomor 2 yang mencerminkan sila keempat. Sila keempat itu pemilihan ketua kelas. Ini sila keempat ya. Untuk yang B membagi makan dengan temannya secara adil, ini sila kelima ya. Yang C ini berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, ini ya sila kedua ya. Sila kedua memperlakukan teman dengan baik, ini sila kelima juga ya. Terus nomor 3, Rena membawa 2 jeruk yang baginya pada 3 orang temannya, dan datang lagi 2 orang temannya. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah membaginya secara adil, ini sila kelima. Perwujudan penerapan Pancasila sila kelima yang dilakukan oleh Rena. Nomor 4, yang tidak terkandung dalam sila kelima adalah poin yang B, bermusyawarah, ini sila keempat. Nomor 5 yaitu sikap yang ditunjukkan oleh ayah dan ibu kita ya, menunjukkan pengamalan Pancasila sila keempat ya, karena dalam keluarga terdapat musyawarah ya, dalam musyawarah untuk menentukan tujuan wisata ya, sila keempat. Lanjut untuk yang Romawi 2 bunyi sila keempat dengan 5 Pancasila, tentunya kalian sudah bisa ya. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, bijaksanaan dalam persyaratan perwakilan itu ya. Kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2 nilai yang terkandung dalam sila keempat itu tentang musyawarah untuk mencapai mufakat, mengutamakan kepentingan orang banyak ya, kepentingan umum ya, kepentingan bersama dibanding kepentingan sendiri atau golongan. Kemudian ada lagi memiliki hak dan kewajiban yang sama ya, setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, ini ya juga merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nomor 3, bagaimana sikap yang seharusnya kita tunjukkan saat bermusyawarah ya, saat bermusyawarah. Dalam bermusyawarah kita dianjurkan untuk bersikap yang baik sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat, menghargai pendapat orang lain ya, memberikan kesempatan pada orang lain untuk usul atau berpendapat, tidak memotong pembicaraan, tidak memaksakan kehendak, melaksanakan hasil keputusan musyawarah ya, yang merupakan kesepakatan bersama dengan tanggung jawab, dengan ikhlas ya, dengan senang hati ya. Itu beberapa sikap yang harusnya kita tunjukkan dalam bermusyawarah. Itu nomor 4 ya, Bara ini melakukan musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Sebagai ketua musyawarah, Bara mempersilakan setiap orang mengemukakan pendapatnya. Ia mendengarkan dengan baik setiap usulan yang masuk. Sikap Bara ini bisa sesuai dengan sila Pancasila sila keempat ya, karena memberikan kesempatan untuk orang lain berpendapat. Kemudian Bara juga bersikap adil ya, memberikan kesempatan ya, berikan kesempatan pada para peserta musyawarah. Berarti sila kelima juga bisa. Berarti selain sila keempat, Bara sudah menerapkan sila kelima. Memperlakukan orang dengan baik ya, tidak membeda-bedakan, sila kedua juga bisa. Berarti tidak hanya sila keempat. Itu mengenai nomor 4. Kemudian nomor 5, sebutkan perilaku yang mencerminkan nilai sila keempat Pancasila ya, melakukan musyawarah ya, kemudian tidak memaksakan kehendak ya, menyampaikan pendapat dengan baik, menghormati pendapat orang lain. Ini perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Kemudian untuk yang bahasa Indonesia, kesimpulan dari paragraf pertama ini ada di kalimat tamanya, yaitu di awal paragraf ya. Jawabannya adalah B, kata terbang hampir sebagai satwa khas Vietnam. Nomor 2, informasi yang tidak terdapat. Yang tidak terdapat adalah jawabannya adalah yang C. Kalau kita baca secara seksama, secara cermat di paragraf kedua itu tidak ada informasi mengenai asal mula penamaan kata terbang vampir.
Dan nomor 3 ya, ini dari teks bacaan, yang kalian baca. Informasi yang terdapat pada teks di atas adalah ini ya, burung melindungi diri dari terik matahari menggunakan bulu. Ya, salah satu informasinya ini ya. Untuk poin A, C, sama D tidak terdapat pada teks ya, daripada teks bacaan ini. Nomor 4, kesimpulan dari paragraf di atas adalah ini, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari ide pokok dari teks bacaan ini ya, dari paragraf ini, yaitu masing-masing hewan memiliki perlindungan diri secara alami terhadap terik matahari. Misalnya tadi burung menggunakan bulu, mamalia menggunakan rambut, kemudian reptil ya, ular misalnya buaya menggunakan sisik, seperti itu. Kemudian untuk nomor 5, berdasarkan di pokoknya paragraf di atas, karena di awal kalimat ini ya, kalimat utamanya di awal paragraf, berarti paragraf deduktif ya. Kemudian lanjut untuk poin yang kedua. Paragraf kedua ini gagasan utamanya satu. Paragraf pertama adalah hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dan dikembangbiakan oleh manusia karena dimanfaatkan jadi ambil manfaatnya. Ini paragraf 1, paragraf deduktif ditulis Pak Eko di sini. Karena kalimat utamanya di sini ya, maka ide pokoknya adalah pada kalimat utamanya ini. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara dan dikembangbiakan oleh manusia. Untuk paragraf kedua adalah jenis paragraf induktif karena kalimat utamanya ada di akhir. Ini adalah beberapa kalimat penjelas atau pengembang dari kalimat awalnya ini. Maka gagasan utamanya yaitu ya, gagasan pokoknya adalah pengelompokan hewan ternak berdasarkan jenis hewan yang dibudidayakan ini. Nomor 2, catatlah minimal 3 fakta. Faktanya ini Pak Eko sudah lingkari, misalnya hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Ya, manfaat dari hewan ternak diambil ya berupa daging, susu, telur, bulu misalnya. Dan hewan ternak dikelompokkan menjadi hewan ternak besar, misalnya kambing, sapi, kerbau, kuda misalnya. Ini beberapa fakta ya. Nomor 3 kesimpulan dari teks, yaitu kita ambil 2 ide pokok dari paragraf pertama dan paragraf kedua ya. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya, dan pengelompokan hewan ternak berdasarkan jenis hewan yang dibudidayakan. Itu jawaban untuk nomor 3. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan kesimpulan. Kesimpulan itu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas ya, menggunakan bahasa sendiri ya, yang baku. Aturannya kan gitu. Nomor 5, langkah-langkah membuat kesimpulan. 1, membaca teks dengan seksama, dengan cermat, dengan teliti. Kemudian kita bisa menentukan ide pokok. Yang kedua adalah menentukan ide pokok. Setelah kita menentukan ide pokok dari teks ya, atau paragraf, kita bisa menyimpulkan isi teks cerita ini ya. Berikutnya untuk yang IPA ya, 1 ini selain ya, bukan ya, yang bukan berarti porifera. Porifera itu jenis hewan invertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Nomor 2, ikan berkembang dengan bertelur. Nomor 3 ya, cara berkembang biakannya. Nomor 4 adalah yang berkembang biak dengan vivipar, berarti mamalia ini, kemudian mamalia juga ini kelelawar ya, ini bangsa burung bertelur ovipar, ini juga jangkrik ovipar. Jawabannya berarti C. Selanjutnya untuk yang nomor 5, hewan pada gambar ya. Nomor 3, berkembang biak secara ovipar. Nomor 3 tadi yaitu jangkrik ya. Oke, jangkrik. Nomor 1 untuk poin yang kedua, Romawi 2, ciri-cirinya berkembang dengan cara ovovivipar ya. Zigot, hasil dari pembuahan, berkembang di dalam telur yang disimpan atau yang berada di dalam tubuh, kemudian dilahirkan ya. Telur menetas dulu di dalam tubuh, kemudian dikeluarkan sudah dalam bentuk bayi. Itu ciri-ciri dari hewan ovovivipar. Contohnya misalnya ular, beberapa ular, kadal, kemudian ikan hiu atau ikan pari ya. Kemudian nomor 3, ovipar, ovovivipar adalah 3 cara perkembang secara kawin atau generatif. Nomor 4, 5 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Jangkrik atau kelompok serangga ya, kupu-kupu misalnya, ikan, katak,
beberapa reptil misalnya kura-kura, penyu. Nomor 5 ini cara perkembangbiakannya kita bisa kelompokkan. Kelinci adalah mamalia, berarti dia vivipar atau melahirkan. Ikan pari ini ovovivipar, lebah itu ovipar. Ya, kelinci kelompok mamalia pasti melahirkan. Ikan pari ini kelompok ovovivipar, bertelur dan beranak. Lebah ini bertelur. Kita lanjutkan untuk IPS nomor 1. Nomor 1 Brunei Darussalam ini yang paling menonjol potensi sumber daya alamnya adalah di bidang pertambangan, gas dan minyak bumi ya, gas dan minyak. Nomor 2 negara yang paling maju di Asia Tenggara yang bergerak di bidang ekonominya bergerak di bidang perdagangan, jasa ya, kemudian industri yang sangat maju itu Singapura. Nomor 3 karena apa? Singapura mempunyai pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Ini salah satunya adalah karena sangat majunya industrinya Singapura. Nomor 4 sungai yang ada di Thailand ya, pertanian Thailand ini Sungai Chao Phraya. Kalau Sungai Mekong ini sungai yang ada di Kamboja. Ini fungsinya sama di bidang pertanian sebagai sarana irigasi atau pengairan. Nomor 5 hasil utama pertanian adalah di Thailand adalah padi. Karena itu Thailand disebut lumbung padi Asia Tenggara. Untuk Romawi 2, 1 apa yang menjadi mata pencarian utama untuk Malaysia? Malaysia ini terkenal dengan pertanian sama seperti Indonesia ya, bidang agrarianya sangat menonjol, sangat baik. Terutama kalau Malaysia ini karet ya, hasil karet di bidang petani karet, berarti banyak petani karet, petani lain ya, petani padi, petani ya. Itu di bidang pertanian, mata pencarian utamanya sebagai petani. Nomor 2 tanaman apa yang menjadi tumpuan perekonomian negara-negara berikut ini. Filipina ini tanamannya yang menjadi tumpuan adalah kopra, serat abaka, nanas. Ini beberapa tanaman yang diekspor ke luar negeri karena sangat melimpahnya di Filipina. Myanmar ini padi ya, padi ini Myanmar sangat melimpah ya sebagai komoditas ekspor. Nomor 3 hanya sebagian kecil Kamboja yang bekerja di sektor pertambangan. Mengapa demikian? Karena sebagian besar wilayahnya Kamboja ini adalah dataran yang sangat subur, kemudian di sekitarnya itu dialiri oleh mengalir sungai Mekong ya untuk irigasi pertanian. Adapun pertambangan ada tetapi sedikit ya. Hasilnya padi dan jagung. Kamboja, Sungai Mekong ya. Kalau nanti ada soal dari Pak Eko harus tahu Sungai Chao Phraya itu miliknya Thailand, ada di Thailand, Sungai Mekong di Kamboja. Nomor 4 ini Filipina dengan Indonesia adalah sama-sama berbentuk negara kepulauan dan juga mempunyai dataran rendah yang sangat subur ya, maka Filipina dan Indonesia memiliki kesamaan yaitu sama-sama di bidang agraris pertanian, kemudian juga di bidang perikanan, kelautannya pasti sangat melimpah karena dikelilingi oleh laut ya gitu. Kegiatan ekonominya ya petani, nelayan seperti itu. Nomor 5 jelaskan kegiatan ekonomi Singapura. Kegiatan ekonomi Singapura banyak bergerak di bidang industri, perdagangan dan jasa atau pelayanan. Dan untuk SPDP nomor 1 adalah tanah. Lihat dengan cara ditekan. Kalau kayu gips kan dipahat, logam dicetak misalnya ya, itu kan tekniknya kan ada tekan, ada dipahat atau diukir gitu, ada dicetak. Ini dengan tema reptil, ini kan kura-kura termasuk kelompok reptil. Nomor 3 patung termasuk karya 3 dimensi yang bisa dilihat dari segala arah, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nomor 4 adalah pahat ya, berbahan batu berarti kan dipahat. Nomor 5 patung dari bahan dapat dibuat dari plastisin ya, pembuatan plastisin. Nomor 1 apa saja yang harus dilakukan sebelum membuat patung ya, menyiapkan alat dan bahan, menentukan tema ya, menentukan cara atau tekniknya bagaimana sesuai bahan yang disiapkan. Nomor 2 kelebihan plastisin itu mudah dibentuk, kemudian tidak permanen ya, tidak permanen, bisa dibentuk, mudah dibentuk plastisin, tentunya mudah didapatkan ya. Kemudian nomor 3 teknik apa saja yang digunakan dalam pembuatan patung berbahan tanah liat adalah
cetak tekan sama butsir itu ya. Nomor 4, sebutkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung. Patung itu bisa terbuat dari tanah liat, terbuat dari gips, terbuat dari kayu, terbuat dari batu, terbuat dari plastisin, terbuat dari logam gitu. Itu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung. Nomor 5, fungsi patung bagi kehidupan saya yaitu kalau dulu digunakan untuk sebagai fungsinya patung religi untuk beribadah, ya berhala disembah. Dan ada lagi fungsi religius itu ya, religi. Atau yang kedua fungsi estetika atau keindahan untuk dinikmati keindahannya. Dan lagi fungsi sebagai monumen memperingati peristiwa, misalnya patung Pangeran Diponegoro misalnya. Ya. Kemudian untuk fungsi ekonomi atau dijual untuk mendapatkan penghasilan. Itu pembahasan dari ulangan kedua ya, tema 1 subtema 2. Terima kasih. Apabila ada hal yang tidak jelas silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.